Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Kita membahas insyaallah bi masyiatillah ta'ala, kita membahas dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baru ayat yang ketiga ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allahumma rahmana bil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ada yang tahu artinya alif lam mim? Iya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya secara pasti. Para ulama tafsir mengatakan di dalam tafsir mereka bahwasanya wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui maksud dan tujuan daripada ayat ini. Jadi ayat ayat yang pertama surat Al-Baqarah ini
Artinya tidak ada yang bisa menerjemahkan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menerjemahkan apa arti daripada alif lam mim. Konon katanya, ya bukan katanya, sebagian ulama berusaha untuk mentafsirkan daripada maksud daripada alif lam mim ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka langsung tutup kuping. Ya. Mereka mengatakan di dalam surat apa itu? Walghaw fihi la'allakum wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal qur'an, jangan dengerin Quran. Walghaw fihi, dan bikinlah hal-hal yang menyibukkan. Jadi dipalingkan, jangan sampai orang-orang itu dengerin Al-Qur'an. Maka ketika ada hal-hal yang melalaikan selain pada Al-Qur'an, ini termasuk hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Termasuk diantaranya umat Islam sekarang lebih ya mungkin saya juga merasa lebih habis waktunya di hadapan kotak kecil. Apa itu? Ya ini mau tidak mau, suka tidak suka, inilah kenyataannya pada saat ini. Kita lebih sering membuka pesan dari manusia ketimbang membuka pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah renungan bagi kita semua, untuk senantiasa lebih banyak lagi. Kalau kita bisa setiap hari, mungkin bisa dari 24 jam itu mungkin kita bisa membuka HP bisa 5 jam misalnya. Itu minimal ya. Itu lebih lagi daripada 5 jam mungkin. Nah, mungkin kenapa Al-Qur'an belum bisa seperti itu. Nah, ini hal yang sulit ya di zaman sekarang ini, subhanallah. Bahkan saya pun merasa seperti itu. Kok sedikit-sedikit saya sibuk dengan HP ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an walghaw fihi. Jadi orang-orang kafir sebelum Al-Qur'an dibacakan mereka sudah tutup kuping duluan. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mencari cara lain untuk bagaimana orang-orang kafir ini mau dengerin Al-Qur'an. Salah satunya adalah dengan disebutkan huruf-huruf terpotong di dalam Al-Qur'an. Misalnya alif lam mim. Terus misalnya juga shad. Ya, huruf-huruf itulah, huruf-huruf yang terpotong-potong itu berada di awal surat, kayak misalnya Yasin. Begitu juga misalnya Toha. Ini enggak ada artinya. Orang-orang zaman jahiliyah pada saat itu mereka tidak ada yang tahu artinya alif lam mim itu apa. Begitu juga Toha apa artinya, Yasin, enggak ada yang tahu. Dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka di puncak-puncaknya peradaban bahasa yang sangat kuat, balaghah, kemudian sastra, syair, itu mereka sangat maju sekali pada saat itu. Sehingga ada pasar di Arab itu namanya pasar Ukas, setiap bulannya atau setiap minggunya bahkan setiap harinya diadakan lomba syair. Siapa yang paling bagus syair. Dan setelah dibacakan syair, mulai pada langsung viral lah ibaratnya kalau di zaman sekarang ini. Seperti itu, kemajuan di zaman saat itu, kemajuan bahasa, kemajuan bagaimana membuat syair, bagaimana membuat bahasa yang dapat menyihir orang lain. Ada kata-kata itu yang dapat menyihir orang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra. Ada beberapa ucapan yang dapat menyihir manusia. Manusia yang tadinya sedih bisa jadi bahagia gara-gara mendengarkan motivasi. Ada orang yang setelah bahagia gara-gara kata-kata bisa jadi sedih. Inilah ajaibnya kata-kata.
Jadi pada saat itu di zaman jahiliyah mereka sangat maju di bidang itu. Kata-kata, kemudian syair, kemudian balaghah, kemudian pantun dan lain sebagainya. Mereka sangat maju. Nah, ketika ada sesuatu yang baru seperti misalnya ayat ini, Alif Lam Mim, mereka semua terkejut. Apa ini Alif Lam Mim? Kok saya nggak pernah dengar sebelumnya? Toha, apa ini Toha? Kok saya nggak pernah dengar sebelumnya? Sulit untuk untuk dicari artinya. Maka dari itu setelah mereka penasaran dengan apa artinya Alif Lam Mim, akhirnya mereka mau mendengarkan Al-Quran. Yang sebelumnya mereka la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengerin Al-Quran. Setelah mendengarkan Alif Lam Mim Toha. Pernah dengar kisah Islamnya Umar bin Khattab? Masuk Islam karena surat Toha. Nah, ini sangat menyentuh. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Di awalnya saja sudah pembukaan Toha. Udah membuat orang penasaran apa arti Toha. Kemudian langsung disusul dengan kalimat yang selanjutnya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkanmu. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk nyusahin kita. Justru Al-Quran diturunkan itu untuk membimbing jalan hidupnya manusia. Manusia yang kebingungan dalam hidupnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Bahkan Nabi Muhammad SAW bingung dalam hidup. Kemudian Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Ini Nabi Muhammad di dalam ayat ini lebih tepatnya disebutkan wajadaka dhallan. Dhallan itu maksudnya bingung ya, bukan sesat. Bagaimana yang pernah viral dulu. Ya, pernah itu kan. Wajadaka dhallan fahada. Dan Nabi Muhammad pada saat itu pernah galau, pernah bingung karena pamannya meninggal. Kemudian bayangkan Nabi Muhammad SAW dari kecilnya beliau sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Ditinggal ayahnya sebelum lahir. Nabi Muhammad lahir, sebelum lahir sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian setelah beliau lahir, beliau balita ditinggal wafat oleh ibunya. Nah, inilah besarnya ujian Rasulullah SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ketika disebutkan dengan huruf-huruf potongan seperti Alif Lam Mim, itu pasti setelahnya sesuatu yang sangat penting. Nah, ini kan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan huruf-huruf potongan ini? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahuinya. Tetapi huruf-huruf ini untuk mengambil perhatian orang-orang kafir Quraisy agar mereka mau mendengarkan isi daripada Al-Quran. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ayat 1. Jadi huruf-huruf terputus ini, huruf-huruf potongan ini untuk menjelaskan bahwa yang setelahnya ini adalah sesuatu yang penting. Nah, kita akan melihat apa sih sesuatu yang penting setelah ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayat yang kedua. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Oh, ini belum ayat kedua ya, masih ayat. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ayat yang kedua. Nah, inilah ada suatu berita yang penting setelah Alif Lam Mim ini. Apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab, maksudnya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu sekalian pasti pernah baca tulisan-tulisan manusia. Pasti di dalamnya menyebutkan apabila di dalamnya ada kekurangan, saya mohon maaf dan silahkan dikoreksi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mau skripsi, mau tesis, mau disertasi dan lain sebagainya, tidak ada yang mampu untuk menyebutkan ini adalah 100% benar, nggak ada salahnya, tidak ada. Semua menyebutkan bahwa yang ditulisnya itu adalah banyak sekali kekurangan. Satu-satunya kitab yang berani untuk menyebutkan ini cuma Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lainnya. Subhanallah. Dan sampai saat ini nggak ada yang bisa bantah, Mau dari manusia, mau dari jin, mau dari semuanya mereka berkumpul, tidak ada yang bisa membantah hal tersebut. Dan Allah sudah menantang di dalam Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Qul, katakanlah, la in ijtama'atil insu wal jin, apabila berkumpul seluruh manusia dan jin, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, mereka mencoba untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, membuat seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan mampu membuatnya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka saling bahu membahu, saling tolong menolong, bekerja sama untuk membuat seperti Al-Qur'an, tidak ada yang bisa. Kalau satu Qur'an sulit ya, pasti. Allah nantang lagi di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyatu bisuratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau nggak bisa satu Quran, satu surat saja deh. Satu surat, ada nggak manusia yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran? Tidak ada yang bisa. Satu surat kebanyakan satu ayat. Ala ayat bi ayatim mislihi asyri, apa itu di dalam surat Hud ya. Tolong yang masih ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Hud ayat yang ke-13. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Tidak ada yang bisa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menantang satu ayat di dalam surat apa ya? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Coba ini ayat satu surat nih ya, satu surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Satu surat nggak ada yang bisa juga. Satu Quran nggak bisa, satu surat nggak bisa, dan satu ayat pun nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mukjizatnya atau kehebatan daripada Al-Quran. Nah, kenapa diturunkan kepada Rasul Al-Quran? Nah, ini menarik sekali.
Salah satunya karena di zaman jahiliyah berkembangnya bahasa. Jadi Al-Quran ini menang dari segi bahasa. Bahkan ada cerita yang sangat menarik. Pada suatu hari Abu Sufyan dengan Abu Jahal bertemu di satu rumah. Jadi ternyata orang-orang kafir ini, mereka sih bilangnya mereka jangan dengerin Al-Quran, tetapi mereka penasaran dengan isi Al-Quran. Mereka terkagum-kagum dengan isi daripada Al-Quran. Akhirnya mereka pembesar-pembesar ini datang ke rumah Nabi Muhammad SAW di malam hari, sembunyi-sembunyi, biar nggak ada yang tahu, datang sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW lagi sholat qiyamul lail, membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian datanglah Abu Jahal mendengarkan menguping apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ini. Tiba-tiba dari belakang ada orang juga sembunyi-sembunyi, gelap-gelap. Tiba-tiba setelah dipergoki, orang yang di belakang ini mergoki. Siapa kamu? Siapa kamu? Loh, Abu Jahal. Loh, Abu Sufyan. Loh, katanya jangan dengerin Al-Quran, kok malah datang ke rumah Muhammad. Gimana kamu ini? Ya udah, saya berjanji tidak akan mendatangi tempat ini lagi. Aku juga berjanji. Dah, pergilah. Besoknya datang lagi. Kamu ini gimana sih? Katanya udah nggak datang lagi ke tempat ini. Kok masih datang juga? Ya inilah jiwa manusia, kesombongan, keangkuhan. Tapi pada dasarnya mereka itu kagum dengan isi daripada Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena mereka tahu betul isi daripada Al-Quran itu. Karena orang Arab, itu menikmati banget yang namanya Al-Quran. Karena mereka paham sehari-hari mereka bahasa Arab mereka fasih dan lain sebagainya. Sehingga ketika dibacakan Al-Quran langsung nyambung. Berbeda dengan kita ya. Kita kan bahasa kita Indonesia ya. Bacain Al-Quran mungkin kurang nyambung. Tetapi kalau Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, mereka bahasanya mantep-mantep, jos. Ketika mendengarkan Al-Quran langsung nyambung. Dan mereka mengatakan ini Al-Quran. Jadi ceritanya dahulu itu upaya orang-orang kafir untuk menjauhi manusia dari Al-Quran. Mereka mengatakan jangan dengerin Al-Quran. Al-Quran ini bikinan Muhammad. Ada juga yang mengatakan jangan dengerin Al-Quran. Al-Quran ini adalah omongannya tukang syair. Ada juga yang mengatakan jangan dengerin Al-Quran, ini adalah omongannya tukang dukun. Pokoknya semua mereka sebut dukun, syair, sihir, semuanya dituduhkan kepada Al-Quran. Kemudian ada salah satu dari pembesar Quraisy yang masuk ke dalam Islam, dan mereka mengatakan kalau omongannya tukang sihir nggak kayak begini, omongannya tukang syair nggak kayak begini, omongannya tukang dukun nggak kayak begini. Karena tukang dukun itu kan komat kamit nggak jelas ya, mantra-mantranya juga nggak jelas. Nah ini Al-Quran jelas, artinya jelas, mudah dipahami, bahkan menyentuh ke dalam jiwa manusia. Mana mungkin ini ucapan syair, tukang dukun, kemudian tukang sihir. Nah ini adalah akal-akalan mereka untuk menjauhkan manusia daripada Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Quran, kitab yang sangat-sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, hudal lil muttaqin. Bukan cuma bahasanya aja yang hebat ya, tetapi Al-Quran juga adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Petunjuk muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi bukan dari segi bahasanya saja, tapi dari segi
petunjuk. Oke, azan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, kita lanjut lagi. Sudah selesai pembahasan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekarang kita akan merinci dari Al-Muttaqin ini. Karena ayat-ayat setelahnya ini menjelaskan apa arti daripada Al-Muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa sih? Yang gaib itu adalah Allah dan malaikatnya. Malaikatnya. Ada yang bisa melihat Allah? Tidak bisa. Berarti gaib. Ghaba yaghibu ghaiban. Artinya hilang atau tidak nampak di hadapan kita. Allah itu gaib.
Dan kita nanti bisa melihat Allah nanti setelah kita meninggal dunia, setelah kita masuk surga. Kenikmatan yang terbesar bagi seorang hamba adalah manakala dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ternyata nikmatnya melihat wajah Allah itu adalah nikmat yang paling agung. Jadi di surga itu kenikmatan yang paling nikmat itu bukan bidadari. Bukan bidadari loh ya. Yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau udah melihat Allah sudah nggak butuh yang lainnya. Nah, Allah tidak bisa dilihat, maka Allah gaib. Pernah ada kisah Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Ya Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Biasalah ya, penasaran kan? Allah kabulkan keinginan Nabi Musa alaihissalam. Qala lam tarani walakin inzur ilal jabal. Kamu Musa tidak akan bisa melihatku. Allah bukannya melarang kamu nggak boleh melihatku. Tapi Allah berfirman kepada kamu tidak akan bisa melihatku. Kenapa? Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kalau kamu benar-benar mau melihat aku, naik ke atas gunung yang paling tinggi, kemudian setelah itu di atas aku akan menampakkan diri kepadamu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Falamma lagi nunzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan Nabi Musa, tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian tiba-tiba gunung itu hancur dan kemudian tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam pingsan karena melihat cahaya yang sangat-sangat terang. Karena Allah itu cahaya terang. Di dalam Al-Quran surat An-Nur Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi antara bumi dan langit. Dan ini Allah sudah buktikan kepada Nabi Musa setelah Allah tampakkan dirinya kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa langsung silau, cahaya sangat terang, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Artinya apa? Artinya pandangan kita, mata kita tidak bisa melihat Allah saat ini, untuk saat ini. Nanti di surga baru bisa. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu tidak ada karena dia tidak kelihatan, tidak betul. Karena sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada, ya kan? Allah tidak kelihatan. Karena apa? Karena terbatasnya mata kita. Coba yang ada di ruangan ini, tahu nggak kita? Nggak tahu kan? Apa kita bilang di dalam ruangan ini nggak ada? Karena apa? Karena nggak kelihatan. Nah itu cacat logikanya seperti itu. Ada sesuatu yang di dalam ruangan ini, tetapi kita tidak bisa melihatnya karena mata kita lemah, terbatas. Begitu juga hal yang gaib, nggak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Maka kita tetap beriman kepada al-ghaib, beriman kepada Allah dan malaikatnya. Meskipun tidak kelihatan, tapi Allah dan Rasulnya mengkabarkan dan memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa Allah benar-benar ada, malaikatnya benar-benar ada. Ya kita percaya kepada kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah dia harus beriman dulu kepada Allah dan malaikatnya. Ciri yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Aku beriman kepada Allah dan malaikatnya, tapi aku nggak mau sholat. Nah, nggak bisa. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi aku cukup beriman sajalah. Yang penting kan hatinya. Cukup hatinya yang berhijab. Ya kan? Kan orang-orang seperti itu banyak kita dengar. Itu tidak betul. Islam itu menggabungkan antara keimanan dengan amal. Jadi nggak cukup hanya dengan yakin saja, nggak cukup. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya.
tapi habis itu nggak sholat, yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Islam itu harus terkumpul antara iman dan amal soleh. Kemudian setelah itu ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan dari harta yang diberikan oleh Allah, baik itu pengeluaran secara wajib maupun pengeluaran secara sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat, kalau yang sunnah namanya sedekah. Jadi ciri orang yang bertakwa, yang pertama dia beriman kepada yang gaib, kemudian dia mendirikan sholat, yang ketiga dia memberikan sedekah dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi antum yang hartanya banyak, harus dicek, jangan-jangan udah melewati batas zakat nih, apalagi emas, ya. Emas itu kalau sudah mencapai mencapai bilangan tertentu, sudah mencapai 80 gram emas, 80, sekian berapa, itu wajib untuk dizakatkan. Kemudian kita membahas yang selanjutnya. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun. Bukan itu. Ayat keempat ya. Ayat keempat ya. Ciri yang selanjutnya, jadi ini ciri yang pertama, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, ini membahas tentang ini ya. Jadi Al-Quran ini antara satu dengan yang lainnya artinya dirinci. Jadi ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu. Jadi alladzina ini termasuk artinya yaitu. Orang yang bertakwa yaitu ciri-cirinya sebagai berikut: beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik itu zakat atau infak. Walladzina yu'minun, ini masih menyambung terus. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini satu ya. Apa artinya? Dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Yang diturunkan kepada Nabi apa? Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Berarti apa? Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, dan lain sebagainya itu. Kitab ya, kitab-kitab sebelum. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini ciri yang terakhir. Jadi udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri orang yang bertakwa. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka terhadap akhirat mereka sangat yakin kepadanya. Artinya apa? Beriman kepada akhirat, hari akhir.
Kita urutin ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Di sini ada domir. Domir itu apa ya? Kata ganti ya. Unzila ilaika, kepadamu. Mu-nya itu berarti siapa? Nabi Muhammad. Berarti secara tidak langsung di sini disebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian nabinya juga. Orang yang membawa kitabnya juga harus kita yakini. Jadi ya rukun iman yang 6 lah. Apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, qada dan qadar. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, selain daripada iman, nah di sini juga ada amal. Jadi sholat itu kan gerakan ya, hal yang dilakukan secara kelihatan, yang pekerjaan yang dilakukan yaitu sholat. Jadi bukan hanya beriman saja, bukan hanya rukun iman saja yang kita yakini, tetapi kita juga harus melaksanakan rangkaian-rangkaian dalam yang disebut dengan amal. Amal itu perbuatan. Ya, sholat, kemudian zakat, ya kan? Ya rukun Islam lah. Apa rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian sudah ya, 5 ya. Jadi kok jadi lupa? Gara-gara kebanyakan ngaji, jadi lupa yang dasar-dasar malah lupa. Nah, jadi kenapa puasa dan haji tidak disebutkan? Karena haji terutama haji itu ada catatannya bagi yang mampu. Jadi pada umumnya kita belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa bagi yang mampu. Bagi orang-orang yang enggak mampu maka tidaklah wajib. Nah, inilah sedikit gambaran daripada surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang kelimanya ini kita baca saja ya, karena tidak ada penjelasan di situ. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sebetulnya kembalinya penjelasan tentang muttaqin ini. Ayat yang kelima ini. Mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa? Yaitu orang-orang muttaqin ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholat, orang-orang yang mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari kiamat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada surat Al-Baqarah ini, yaitu tentang mukjizat Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran ini bermanfaat, bagaimana Al-Quran ini bisa bermanfaat bagi kita. Bermanfaat kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja. Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja, bukan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita kalau kita tidak bertakwa. Tetapi kalau kita bertakwa, kita benar-benar yakin kepada Allah, maka Al-Quran itu akan bermanfaat bagi kita, sehingga ketika kita membaca juga kita akan tersentuh. Ketika kita mempelajari isi kandungannya juga kita akan paham kalau kita bertakwa. Tetapi kalau kita dari awal sudah
tujuannya bukan karena takwa, tujuannya karena dunia misalnya ya. Karena ada orang yang belajar Al-Qur'an untuk mencari dunia ya. Man talabal ilmi li ghairi wajhillah aljamallahu bilijami an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena untuk mencari muka manusia atau untuk mendebat para ulama, maka mereka inilah yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk saya ingatkan juga di sini kepada bapak-bapak sekalian, kepada jemaah sekalian untuk senantiasa perbaiki niat ya. Karena niat itu tipis-tipis datangnya. Kadang karena Allah, kadang tiba-tiba melihat ada peluang besar, jadi merubah mindset kita dan lain sebagainya. Ini berbahaya sekali. Jadi kita senantiasa memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai, karena yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat nanti siapa? Orang yang belajar Al-Quran. Ada 3 golongan yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Yang pertama dihisab dan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang pertama adalah ahlul Quran, orang yang belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Oh, seakan-akan infak di jalan Allah ini adalah amal yang sangat besar. Begitu juga mempelajari Al-Quran ini adalah amal yang sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia. Yang ketiga adalah mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad dan berperang di jalan Allah. Ini semua amalan yang sangat mulia. 3 hal ini amalan sangat mulia, yang sangat dicintai Allah, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Tetapi kenapa orang-orang di hari kiamat ini, 3 golongan ini ada yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu? Jadi sebelum semuanya dimasukkan neraka, 3 golongan ini dulu dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata apa? Tahu nggak kenapa penyebabnya? Karena masing-masing dari setiap mereka ini hanya mencari kepentingan duniawi. Belajar Al-Quran untuk mencari kepentingan dunia, kemudian berinfak cuma ingin dibilang dermawan, kemudian yang berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani, pahlawan, mujahid dan sebagainya. Ya sudah, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang belajar Al-Quran biar disebut orang pintar, orang alim, hafiz, ya kan? Kemudian bersedekah biar dibilang dermawan, orang yang baik hati. Kemudian yang berjihad di jalan Allah biar disebut dengan pahlawan, orang hebat, orang pemberani, mantap. Semuanya sudah mereka dapatkan. Tetapi di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena yang mereka inginkan dunia, ya sudah, mereka sudah mendapatkannya di dunia. Di akhirat tinggal siksanya saja. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita salah niat dalam menuntut ilmu, dalam hal-hal yang mulia. Terutamanya kita sekarang saat ini adalah belajar Al-Quran yang niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntut ilmu. Insya Allah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Hudal lil muttaqin, kita akan mendapatkan petunjuk karena sebab kita bertakwa. Tetapi kalau kita sudah dari awal tidak bertakwa, kepentingannya sudah dunia, ya sudah, Al-Quran hanya sekedar wawasan, hanya sekedar ilmu, tetapi tidak sampai kepada hati. Ada orang-orang khawarij itu mereka belajar Al-Quran fasih, hafal 30 juz. Mereka berbicara itu semuanya dengan Al-Quran. Misalnya mohon maaf ini permisalan aja, misalnya Ustadz Haris hafal Quran. Saya ngobrol sama Ustadz Haris. Ustadz Haris jawabnya pakai Al-Quran semua bisa. Saya ngomong, Ustadz Haris apa kabar? Nanti Ustadz Haris menjawabnya dengan Al-Quran. Bisa. Dengan ayat-ayat yang dia hafal. Saking lotoknya di dalam hafalan dia, dalam ingatan. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? La yujawizu hanajirahum. Orang-orang khawarij ini
mereka Al-Qur'annya tidak sampai kepada hati, tidak sampai masuk ke kerongkongan. Jadi nggak sampai lewat, cuma di mulut saja. Mulutnya lancar nih, masya Allah, lancar, kemudian mantap, tahsinnya bagus, semuanya mantap. Tetapi apa? Tetapi karena hatinya penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi, ya sudah, Al-Quran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita jangan sampai seperti itu. Jadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang menjadikan hidup kita benar-benar berpengaruh di dalam kehidupan ini, dengan Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya saja, tetapi kita juga mengetahui daripada isi kandungannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga dari segala macam kepentingan-kepentingan yang rendah, kepentingan-kepentingan duniawi, ya, kepentingan-kepentingan duniawi, karena itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin ada satu atau beberapa yang mau klarifikasi atas apa yang saya sampaikan. Sepertinya bukan sepertinya dan itu, atau mau ada yang bertanya silahkan. Semoga kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ya sudah. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, biasa saya bertanya. Mengapa haji dan puasa tidak disebutkan di dalam ayat ini? Tahu tak? Ustaz Alvin dulu deh. Oh iya, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak diwajibkan secara awal mulanya. Nah, itu jawaban yang sangat bagus dan terima kasih buat Ustaz Alvin atas perhatiannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan terakhir habis itu kita selesai. Apa yang pasar yang sering digunakan untuk pertunjukan syair-syair di Arab. Monggo Tat. Ya, pasar Ukaz. Ya, ini adalah pasar di mana sering ditampilkan syair-syair dari bangsa Arab terbaik, kemudian balaghah yang terbaik, semuanya dikumpulkan dan diperlombakan, ditampilkan di pasar itu. Ya, mau tanya? Ya, silakan tadi. Meninjau tadi dari ayat yang alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Bagaimana cara kita menjawab jika ada mungkin orang ateis yang tidak percaya agama, bahwasanya mengatakan agama itu candu, agama itu hanya candu. Oh gitu. Ya. Karena ada orang yang ateis, kebanyakan orang barat itu mengatakan bahwasanya agama itu candu karena manusia itu tidak bisa menahan beban hidupnya sendiri. Jadi dia mencari pelarian untuk berserah dirinya itu kepada Tuhan. Nah, itu dari awal saja sudah pola pikirnya sudah rusak. Ya kan? Kita sudah dari awal pemahaman Islam, bagaimana Islam memandang agama, Islam memandang Al-Quran, syariat, itu bukan candu. Justru Al-Quran kemudian syariat itu adalah
sebagaimana disebutkan di surat Toha tadi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan, tetapi justru Al-Qur'an itu, syariat itu untuk menunjukkan kamu ke jalan yang lebih benar. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, Islam itu sebagai jalan hidup, bukan candu. Ya, dari awal saja sudah mereka mengatakan seperti itu, pelarian, karena mereka sendiri bingung. Karena mereka bingung hidup ini kayak apa. Jadi dalam pikiran mereka, dalam benak mereka yang ada hanya lari. Jadi menganggap Islam itu hanya pelarian, karena mereka mengukurnya dengan mereka sendiri. Nah, padahal kalau dilihat dari kacamata Islam, tergantung dari kacamatanya. Nah, untuk menjawabnya memang orang seperti itu tidak bisa dijawab ya. Tidak bisa dijawab, harus dijawab dengan logika sebetulnya sih. Ketika orang ateis mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, ya termasuk agama itu candu. Kemudian mereka juga mengatakan Tuhan itu tidak ada. Maka kita jawab dengan logika yang simpel sebetulnya. Tidak harus pakai dalil, tidak harus pakai ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Cukup dengan dijawab dengan logika saja. Nah, misalnya ketika mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ini kisah Abu Hanifah rahimahullah. Pada saat itu mereka orang-orang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Nah, mereka mengajak Abu Hanifah untuk berdebat. Silakan buktikan kalau Tuhan itu ada. Pada hari yang ditentukan, Abu Hanifah diundang untuk berdebat dengan mereka. Namun pada hari yang sudah ditentukan, Abu Hanifah sengaja menerlambatkan diri untuk tidak datang untuk datang lebih awal. Jadi sengaja terlambat Abu Hanifah. Nah, setelah sampai di tempat tempat debat terbuka itu, mereka langsung menyerang Abu Hanifah. Kamu ini bagaimana, katanya ulama, ternyata malah terlambat, tidak disiplin dan semua. Langsung diserang habis-habisan Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Saya tadi di jalan, ketika hendak ke tempat ini, saya harus melalui sungai. Nah, sungai itu tidak ada perahu di sana. Saya bingung bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai ini. Tiba-tiba saat saya sedang bingung itu, tiba-tiba pohon terbelah, kesambar petir. Pohon jatuh, kemudian terpotong dengan sendiri-sendirinya, kemudian membentuk sebuah perahu. Kemudian dengan perahu itu kemudian saya diantar menuju tepi sungai. Akhirnya apa kata orang-orang itu? Wah, ini udah mulai gila ini Abu Hanifah. Mana mungkin ada perahu terbuat dengan sendirinya? Subhanallah, langsung skakmat sama Abu Hanifah. Kalian mengatakan bahwasanya aku gila karena aku mengatakan bahwasanya perahu itu ada dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Adanya gunung, adanya pepohonan, adanya langit dan lain sebagainya, dan kalian tidak meyakini akan adanya Tuhan? Langsung mereka semua terdiam. Dan mereka langsung mengakui akan kebenaran yang dibawa oleh Abu Hanifah rahimahullah taala. Intinya apa? Intinya jawab pertanyaan-pertanyaan orang ateis yang mengatakan candu itu dengan logika saja. Tidak usah dibawa pusing cari dalilnya, tidak usah. Dijawab dengan logika. Agama ini adalah penunjuk bagi hidup kita, bukan candu. Karena mereka menganggap candu, karena mereka orang-orang ateis ini memang pecandu-pecandu memang. Jadi semua diukur dengan logikanya mereka, ya.
ada yang mengatakan agama ini racun. Ya karena mereka racun, jadinya menganggap semua itu yang tidak sesuai dengan mereka sebagai racun dan sebagainya. Kalau untuk menjawab agama itu candu, ya dijawab dengan logika saja. Itu. Nah untuk saat ini, untuk menjawab yang sementara yang saya yakini seperti itu, agama itu bukan candu, tetapi agama itu adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Nah untuk yang lebih logisnya bisa diterima oleh mereka, saya belum nemu itu. Nah itu ya, kita harus ini juga sih, harus mempelajari pola pikir mereka itu buat nyerang mereka gitu loh. Iya, tapi kalau saya kan nggak pernah berkecimpung di bidang ateis, jadi nggak tahu cara berpikir mereka itu seperti apa, kok bisa seperti itu mengatakan candu. Nah, biasanya kalau orang mempelajari aliran sesat, mempelajari ateis, cara berpikir mereka, nanti ketemu cara tahu celahnya bagaimana cara menyerang mereka. Itu sudah banyak. Bagaimana cara menjawab orang-orang yang mengatakan agama itu candu tadi? Supaya langsung menusuk di hati, bisa sekakmat gitu loh. Kan kalau jawaban kita kan kadang masih dibantah lagi, karena mereka dari awalnya memang tidak terima dengan agama ini. Iya. Iya. Itu memang hidayah ya. Hidayah. Ya syukur alhamdulillah kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Semoga kita dikuatkan karena memang sedang gencar ya ajakan-ajakan untuk ya kayak gitulah, ajakan-ajakan di dunia sosial media untuk racun dalam sosial media, termasuk yaitu pemikiran-pemikiran yang nggak jelas itu banyak sekali. Nah kalau anak-anak muda kebanyakan mudah terpengaruh itu kan, karena anak-anak muda ini kan lagi nyari jati diri, apa yang menurut mereka logis langsung mereka ikuti, padahal itu adalah akal-akalan sebetulnya kan. Udah itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, dan kalau banyak salahnya pastinya itu datang dari saya pribadi. Kalau banyak kekurangan ya pastinya dari saya juga. Kalau ada benarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.